Halo semuanya, selamat sore dan selamat datang di Kapan Lagi On Air gitu kan. Nah, kalau misalnya nih ya, kalian ada yang belum tahu Kapan Lagi On Air itu sebenarnya apa sih gitu kan. Ya, Kapan Lagi On Air ini adalah semacam program yang bisa dibilang rutin lah ya gitu kan, hampir setiap minggunya. Hai Kak, halo juga dari Lina gitu kan. Oke, lanjutin yang tadi ya. Hah, suaranya nggak ada. Halo, halo. Oke, jadi sebenarnya Kapan Lagi On Air ini adalah semacam program yang bisa dibilang kita bakal banyak ngebahas hal-hal yang seru lah, mulai dari itu film, entah itu musik, entah itu bisa dibilang kayak hal-hal yang ramai lah dibicarakan di sosial media. Nah, kalau misalnya kalian juga nih ya, yang udah sering ngikutin Kapan Lagi On Air juga pasti udah tahu dong gitu. Kalau misalnya nih kalian ngeliat komen di bawah yang udah gopin, ini artinya kita bakal ngobrol tentang apa sih gitu kan? Atau kita ngobrol bareng sama siapa sih? Yap, benar banget, kita bakal ngobrol bareng salah satu artis gitu. Nah, cuma kalau misalnya kalian skip gitu kan, gak tahu nih siapa sih artis yang bakal kita ajak ngobrol di sore hari ini gitu kan. Nah, daripada gue banyak kecot gitu kan ya, daripada kecot sendirian, langsung kita undang aja kali ya. Gimana? Oke, nah, ini udah. Nah, gimana caranya masuk ke Indosiar, Kak? Wah, kurang tahu. Halo, Kak Dela. Hai, halo semuanya. Oke, suara aman ya nih ya? Suara aman ya? Aman ya, aman ya. Aku juga lagi di lokasi syuting, jadi maaf ya kalau Oh, agak berisik di luar. tidak masalah. Yang penting suara nih jelas ya, suara aku juga ya. Dari suara Kadela Jelas, juga jelas. jelas. Oke. Jadi Kadela, ah kita basa-basi dulu kali ya gitu kan. Gimana kabarnya Kadela? Sehat ya? Baik, alhamdulillah sehat. Semoga Alhamdulillah gitu. semuanya di sini juga sehat. Udah pada kembali kerja Amin. pasti ya. Ini saya sedang bekerja saat ini. Saya juga. Betul. Lupakan hal-hal yang sudah berbau liburan tuh ya. Waktunya kembali bekerja. Beda. Kadela, ini kan juga kalau nggak salah minggu kemarin ya, itu film Ya, terbarunya Kadela ini baru rilis gitu, yang berjudul Tarian tarian Lengger Lengger. Maut. Nah, boleh diceritain dulu nggak sih itu? Mungkin nih ya, mungkin gitu. Teman-teman dari Kapan Lagi nih, ada yang belum tahu gitu tentang Tarian Lengger Maut itu sebenarnya bercerita tentang apa sih gitu? Ya, tarian Angger Maut ini bercerita tentang sebuah desa bernama Desa Hmm. Pageralas yang secara misterius warga desanya satu persatu itu ditemukan tanpa jantung. Nah, di Oh, saat yang bersamaan ah, muncullah seorang dokter muda dari kota dan hmm. dokter itu jatuh cinta kepada seorang calon penari lengger yang sedang melakukan ritual untuk mendapatkan indang. Jadi apa Oke. yang terjadi kepada keduanya? Itu harus ditonton di filmnya ya, kalau mau Iya. tahu tuh. Cuma Kak, tadi kan juga sempat di-mention tuh. Kalau misalnya dia kan bercerita, ceritanya diambil di sebuah desa gitu ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu tuh syutingnya ini sendiri itu dilakukan di mana sih? Dan berapa lama proses syutingnya berlangsung gitu? Syutingnya itu hanya 18 hari, persiapannya yang Oke. lumayan lama. Itu kita syuting Mm. di Banyumas dan kita syuting di Banyumas. kaki Gunung Slamet. Oh, wow. Itu selama 18 hari Mm-mm. full di situ berarti ya? Iya, full di situ. Oke. Nah, persiapan yang lama ini tuh sebenarnya ngapain aja sih, Kak? Untuk persiapan syutingnya itu tuh? Ngapain aja gitu? Iya, kalau aku yang pasti latihan menari dan kalau Reval itu dia 1 bulan Hmm. itu belajar kedokteran gitu. Wow. Berarti Mm-mm. untuk risetnya tuh Kadela belajar nari, terus Kareval juga itu belajar kedokteran ya. Iya, Wow, oke. Nah di sini nih ya, ini kan Kadela berperan sebagai Sukma kalau gua nggak salah ya. betul. Terus juga itu memeran karakter sebagai seorang penari. Dan tadi juga udah dimention nih, Kadela sempat belajar menari itu kan. Itu berapa lama sih? Dan itu butuh persiapan khusus nggak sih untuk melakukan tarian? Itu kan tradisional ya? Betul, Benar ya? tari lengger. Ya, betul. Persiapan khusus ya pasti karena aku juga bukan penari profesional. Jadi sebelum mulai latihan nari, aku juga belajar basic tari dulu.
dan kemudian Oke. berangkat ke Purwokerto dan Banyumas untuk belajar menari selama 1,5 bulan. Wow, 1,5 bulan tuh sebelum syuting dimulai tuh untuk Mm-mm. belajar nari doang. Ya, Wah, berasa ya gitu ya untuk belajar nari doang. Nah, menariknya lumayan. tapi ini loh Kak, maksudnya kalau misalnya nih ya, mungkin teman-teman kapan lagi juga udah ada yang nonton trailernya, dan gue juga kan baru sebatas nonton trailernya nih. Di trailernya itu, ini bukan lip service ya, Eh, jujur gue akuin aktingnya Kadela sangat bagus. Itu bahkan meyakinkan gitu loh. Wow. Dengan baik itu dengan tariannya sampai ekspresi mukanya. Jujur pas nonton trailer, gue awalnya ngira kalau karakter Sukma ini adalah dia penjahatnya nih, tokoh utama yang jahat gitu kan. Karena kan maksudnya ya namanya sebatas trailer kan kita belum belum tahu isi keseluruhan film kan. Hmm. Cuma ketika gue tahu nih baca-baca dari press release terus tadi Kadela juga ngomong apa ini ada karakter yang ini terus juga ada banyak orang-orang yang jantungnya hilang gitu, apakah ini Kadela yang jadi penjahat? Cuma oke, itu akan terjawab di filmnya gitu kan. Nah Ya. yang gue penasaran gitu, Mm-mm. untuk karakter Sukma sendiri nih, Mm-mm. Kadela itu sebenarnya ngambil referensi karakter lain kah, entah dari novel atau film-film lain gitu Oh yang ya, kemudian dibawa pasti. ke sini? Mm-mm, pasti. Oke. Waktu itu aku terinspirasi oleh Memoir of Geisha. Memoir of Gen Z. Geisha. Geisha, oh Memoir of Geisha, oke. Geisha. Ya. Ha. Nah, itu kenapa bisa ngambil referensi dari situ tuh, Kak? Maksudnya apa sih hal yang dilihat dari karakter dia? Iya, di situ tuh aku terinspirasi oleh karakternya karena hampir hampir sama dengan karakternya Sukma. Karena Sukma sendiri pun karakter yang kompleks banget karena dia Hmm, itu introvert, bahkan cenderung oke. pemalu, tapi dia punya mimpi menjadi seorang penari lengger gitu kan. Dan Hmm, di film Memoir of Geisha juga tokoh utamanya seperti itu juga. Jadi awalnya dari yang istilahnya butuh proses untuk menjadi seorang penari atau seorang yang dia impikan gitu. Jadi nggak langsung instan dia langsung pinter gitu loh istilahnya. oke. Nah, kalau saya berangkat dari yang tadi Kadel jelasin ya soal Mm-mm. karakternya itu, Mm-mm. berarti bisa dibilang kalau di film Tarian Lengger Maut ini tuh karakter Sukma tuh emang pengen mengejar sebagai jadi penari terbaik lah ya di desa itu gitu. Ya. Nah, eh, itu tuh emang titel menjadi apa ya? Titel seorang penari terbaik di desa yang ada di film ini gitu. Mm-mm. Itu tuh memang prestis banget gak sih? Oh ya, jelas, jelas, jelas. Oke, nah, Apalagi kalau di sini diceritakan Sukma adalah seorang calon penari lengger yang akan mendapatkan indang, dan indang ini sendiri pun itu oke, merupakan sebuah budaya ya atau tradisi, yaitu indang itu bisa dikatakan sebagai guardian spiritnya para penari lengger gitu. Jadi oke, jika mendapatkan indang dia akan mendapatkan pesona, bukan hanya pesona tapi dia juga akan mendapatkan apa ya, penjagaan gitu istilahnya, bukan hanya untuk dia oke. tetapi untuk seluruh desanya gitu. Oh, berarti ini tapi kalau saya boleh gue tahu nih, Indang itu emang beneran ada itu Kak? Ya beneran ada, emang itu bagian Oke. dari tradisi di sana. Oh itu part of dari ini ya, Part sebagai ya, seorang penari lengger itu ya. betul betul. Wow, ini berarti bisa bilang juga filmnya mengangkat banyak kebudayaan, ya apa ya, mengangkat budaya-budaya nasional kita lah gitu kan. Salah satunya adalah Mm-mm, tarian lengger mm-mm, itu. mm-mm. Nah, ketika Kadela masuk nih kan dalam proses produksi atau proses syutingnya gitu, itu udah belajar yang namanya nari gitu kan. Terus juga belajar ya, pastilah ada kebudayaan setempat juga yang dijadiin bahan untuk riset gitu kan Ya. dalam film ini gitu. Nah, itu proses produksi filmnya sendiri melibatkan warga di sana nggak sih yang di Banyumas gitu, Oh di ya, Kakima jelas. gitu? Jelas, jelas. Ah, Jadi sekitar 70% itu bahkan kita melibatkan seniman lokal daerah sana. 70%. Jadi, iya, kalau untuk Wow. aktornya hanya Hmm, beberapa orang sih, kayak 5 orang yang utama aja yang datang dari oke. Jakarta, sisanya seniman-seniman daerah. Oh, makanya kalau misalnya nonton di trailer itu sebenarnya bahasa Jawanya itu kan kayak cukup berasa gitu loh, dialeknya ya. Iya, Nah, kalau untuk
Kadela sendiri Kasukma jadinya kan bingung nih bawa apa beda ini. Nah kalau untuk Kadela sendiri setelah belajar nari gitu kan sampai akhirnya bisa ngedapetin juga dialek bahasa Jawa itu tuh gimana tuh Kak? Itu ngobrol sama warga setempat kah gitu kan sebelum akhirnya bisa nguasain dikit lah dialeknya gitu. Iya, jadi karena kita waktu itu aku di sana sekitar 2 bulan lebih ya, 2 bulan sih 2 bulanan tuh, Oke. dan berinteraksi langsung dengan orang sana juga, krunya Hmm. kebanyakan orang sana dan pemainnya juga banyakan seniman dari sana, ya tiap hari dengernya ngapak, jadi Iya, iya, terbiasa, iya. jadi lama-lama terbiasa. Berarti bisa dibilang bisa karena terbiasa ya. Betul, Statement itu masih berlaku sampai sekarang ya. masih Oke, sangat oke, oke. berlaku. Nah, kalau misalnya nih ya, tadi kan dibilang juga 70% gitu dari Mm-mm, seniman lokal di sana diajak untuk istilahnya bersinergi lah di dalam produksi mm-mm. film ini. Untuk ngebangun bondingnya sendiri tuh gimana sih, Kak? Susah nggak sih gitu? Oh, nggak sama sekali kok. Mereka Oke. mereka justru hebat-hebat banget. Mereka justru Mm, punya mimpi yang besar juga gitu mm. dan seneng banget melihat semangat mereka dan istilahnya dan mungkin energi yang besar dari mereka itu nyalur ke aku kan ya dan Oke. jadi enak banget kerjasamanya justru Nggak ada kendala lah ya. nggak ada sama Langsung sekali smooth nih. Wah. langsung. Nah, kalau bicara yang soal smooth gitu kan, ini jujur gue baru pertama kali nih ngedenger kan, sutradara Yongki Ongestu gitu kan, Mm-mm. yang dipercaya untuk menakodai film inilah istilahnya. Ketika bekerja bersama Yongki Ongestu, itu susah atau gimana tuh Kak? Susah-susah gampang atau emang gampang aja gitu? Oh, kerja sama Mas Yongki sih enak banget ya malah. Justru Mm-mm. Nah, kita bisa banyak ngobrol dan bertukar pikiran juga, diskusi itu yang paling penting sih kerjasamanya. Karena kan aku oke, juga perlu tahu uh, dia seorang director itu kita harus satu visi dan misi yang bareng-bareng nih. betul. Jadi kita harus menyatukan visi dan misi bareng-bareng dan ketika itu terjaga ya bisa didapat sebuah kerjasama yang menyenangkan gitu. Oke. Nah, sejauh apa sih ruang eksplorasi yang diberikan dari Mas Yongki itu kan untuk Mm-mm. Kadela mengeksplorasi karakter Sukma di film ini? Wow, Mas Yongki sih ngasih aku kebebasan banget sih. Jadi kayak Oke. best. Berarti maksudnya walaupun proses reading sama workshopnya udah berjalan gitu Mm-mm. kan, Mm-mm. ketika Kadela atau misalnya mungkin apa Reval pengen ngasih input gitu kan Ya, terhadap development karakter ini, itu bebas-bebas aja ya sebenarnya ya. bebas, bebas. Selama tidak keluar nih dari jalur cerita Bener, filmnya. iya. Oh, oke. Nah, kalau misalnya nih Kak, seperti apa sih rasanya memerankan karakter ya Mm-mm. sebagai seorang penari tradisional gitu? Kayaknya ini pengalaman pertama ya, bener ya? Untuk Kadela Pengalaman ya? pertama sih menyenangkan banget ya. Hmm, Karena aku bisa banyak banget belajar juga dari para seniman daerah waktu aku datang ke sana kan riset juga, hmm, nonton mereka menari juga bagaimana istilahnya kesehariannya para penari Lengger di sana gitu dan oke. aku sangat terinspirasi sama mereka karena istilahnya mereka tuh di sana juga mempunyai mimpi yang besar. Mereka ingin tarian Lengger ini bisa mendunia bahkan gitu. Jadi bukan hanya di Indonesia aja tapi udah Oke. mendunia gitu. Jadi kayak wow, spirit itu sih yang aku terinspirasi dari mereka. Oke. Nah, cuma nggak, maksudnya ini juga, ini sebenarnya sering banget sih gue tanyain ke Mm-mm. teman-teman sines lain atau aktor atau aktris yang waktu main ke kapan lagi gitu kan ya. Mm-mm. Ini kan ya kita nggak bisa bilang kita belum sepenuhnya lah. Kita belum bisa bilang belum sepenuhnya lepas dari masa pandemi ini gitu. Betul, betul. Dengan segala keterbatasan yang ada gitu kan. Mm-mm. Tantangan jadi sebuah tantangan baru nggak sih untuk Kadela ketika menjalani proses produksi film Tarian Lengger Maut ini dan sesulit apa sih tantangan yang ada gitu loh ketika proses produksi film ini berlangsung? Oh, kalau proses produksinya tuh di tahun 2018, jadi jauh Oh, justru sebelum 2018. pandemi. Iya, jauh banget dari sebelum pandemi. Oh, berarti sebenarnya film ini tuh harusnya rilisnya tuh mundur berarti ya bisa Udah, dibilang ya? iya. Harusnya udah dari kemarin-kemarin.
Udah sekitar syutingnya tuh udah akhir 2018. Jadi sekitar hampir 2,5 tahun. Wow, gila. Ternyata lama banget ya. Dan Lama gara-gara efek banget. pandemi ini ya. Mm-mm. Astaga. Sangat, ya sial juga sih emang pandemi ini nggak kelar-kelar ya. Harusnya udah tayang dari lama gitu kan, Tapi kita kan dapat tontonan. betul, tapi kan semoga ini bisa jadi pintu gerbang film-film lainnya juga ya untuk kembali bangkit lagi perfilman Benar. Indonesia. Dan aku seneng banget sih dengernya kayak tiket penjualannya banyak yang sold out gitu. Berarti kan istilahnya orang-orang udah pada kangen untuk nonton bioskop gitu. Asli. Walaupun tetap ya protokol Dengan, kesehatan please nah, harus tetap dijaga, itu harus benar. banget. Jangan sampai nanti bioskop tutup lagi nih gara-gara kitanya nggak Itu disiplin kan. asli. Kadang kan kita terlalu nyantai gitu kan, terlalu Benar. nyantai lalu lupa gitu. Kan jadi Terbuai ya. Terlalu bener terbuai. gitu. Asli, soalnya capek juga gitu nonton sambil rebahan itu punggung Iya kayak kan, bergeser ya strukturnya ya. bener. Kangen gak sih nonton sambil makan popcorn? Parah. Itu aku kangen banget sih. Asli. Sama bahkan ini juga kayak, maksudnya itu benar yang dibilang Kadela tadi. Film ini juga jadi salah satu trigger untuk industri film Indonesia bangkit. Karena Bener, sebelumnya amin, nih kan, amin. kita tahu lah tahun kemarin dikit banget, bisa dihitung pakai jari Banget. bahkan Iya. judul film yang rilis gitu di bioskop. Dan kemarin juga aku sempat ngobrol sama Bang Vino gitu kan, ngobrol-ngobrol soal masalah apa namanya perfilman sekarang lah gitu. Sebenarnya untuk teman-teman kapan lagi nih yang lagi nonton gua sama Kadela nih di Kapan Lagi On Air, balik nonton ke bioskop sekarang tuh lebih mending tau. Nggak apa-apa kita jadi komedi. Kenapa gue bilang? Karena kalau misalnya nih ya, logika gablek gue, kalau misalnya kita ke restoran kita masih harus buka masker gitu ya, walaupun makan Betul, gitu kan. betul. Sedangkan kalau di bioskop kita tetap pakai masker gitu di dalam. Nah selain itu juga jarak kursinya udah ada gitu kan, udah dikasih jarak gitu udah antar dikasih penonton. jarak juga, betul. Terus juga benar pihak bioskop juga kan sudah melakukan apa ya? Ya disinfektan rutin lah, yang intinya Betul. menjaga studionya tetap bersih lah dari ancaman si virus COVID. Betul. Dan kan kita nonton satu arah ya ke depan Betul. semua. Kalau kita di restoran kan kita depan tuh, dopletnya kan Asli. lumayan ya gitu. Asli. Jadi memang Dan- kalau misalnya butuh hiburan, mending balik ke bioskop ya sebenarnya. Betul. Kalau misalnya kalian nanyain soal AC di ruangan tertutup, hampir sama kan kalau misalnya kalian di kantor atau di mall, sama aja sebenarnya. Sama aja sebenarnya. Cuma istilahnya yang bikin beda adalah kalau di bioskop kita dapat tontonan yang menarik, dan salah satunya adalah tarian Lengger Maut ya. Makanya tetap protokol juga tetap harus dijaga. Asli, supaya jangan setelah nonton tarian Lengger Maut malah jadi maut yang kena nih kan, yang ngampirin. Gitu, karena banyak yang masih nakal ya, maksudnya kayak nontonnya udah di selang-seling kan itu, karena kan kita datangnya berdua, dari rumah juga berdua. Waktu film mulai sebelahan, hal yang seperti itu tuh. Itu tuh. Padahal kan sebenarnya abis nonton juga masih bisa jalan lagi berdua gitu kan. Betul, Gak mungkin kursi bioskopnya diangkut-angkut sambil berjarak gitu. Jadi teman-teman di sini please, kalau kalian emang sudah haus oleh hiburan, bantulah kami dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, bahkan gak cuma membantu teman-teman dari industri perfilman aja, membantu supaya mental kalian gak stuck di sini-sini doang nih gitu kan. Masa depres di rumah juga? Sempat dapat DM loh dari penjaga loket bioskop nih. Iya, dapat DM gitu, kayak bilang, Kak makasih ya Kak, karena filmnya banyak yang nonton nih, aku jadi kerja sekarang. Itu kayak itu gila sih. Aku dengarnya tuh maksudnya impact-nya tuh ternyata besar ke orang-orang lain gitu. Jadi ya itu tuh, untuk teman-teman nih yang lagi nonton KOA, sekali lagi, kalau misalnya kalian udah kangen gitu kan, dan ingin menghindari rasa stres supaya mental kalian gak kena nih kan, gak apa-apa nonton ke bioskop gitu kan. Apalagi ada film baru nih, Tarian Lengger Maut. Yang penting protokol kesehatan tetap dijaga. Gitu. Betul sekali. Oke, gue pengen balik sedikit lagi nih ke film Tarian Lengger Maut nih Kak. Kalau misalnya boleh tahu nih Kak ya, selama 18 hari itu, terus juga persiapan yang dilakukan sebelum proses syutingnya,
Sebenarnya momen terbaik apa sih yang Kadela dapatkan gitu ketika bermain di film Tarian Langir Maut? Momennya adalah karena kita bersama dengan para kru dan cast yang lainnya, terus kita 2 bulanan lebih ya, lama gitu. Kita udah kayak keluarga sih. Jadi aku mendapatkan keluarga baru di sana, dan sayangnya karena ada pandemi, jadi aku nggak bisa datang ke sana untuk nonton bareng bersama mereka juga gitu. Tapi kita masih tetap japri-japrian. Bahkan Oh iya? iya, bahkan aku kan Wow. waktu nari diajarin oleh lengger senior ya di sana kan, seorang lengger senior yang aku panggil ibu. Ibu itu Biung. Kalau bahasa sana Biung. panggilannya Biung. Oke. Ya, sampai sekarang pun masih tetap japri kayak Biung udah nonton kayak, jadi punya keluarga baru gitu. Itulah yang tertinggal dari Wow. sana. Oke. Berarti istilahnya kedekatannya tuh udah bener dapet banget lah ya. Mm-mm. Nah, pertanyaan gue nih Kak. Setelah dengan apa ya, chemistry yang begitu kuat antar pemainnya, terus menjalani proses produksi, syuting dan lainnya, Mm-mm. kira-kira nih Kadela ke depannya malah jadi tertarik untuk belajar nari terus nggak sih? Wah, aku pengen sih. Aku pengen sih, Pengen ya? aku pengen Oke, belajar oke. lagi sih. Mm-mm. Bahkan kalau misalnya ada tawaran film yang berhubungan dengan tarian lagi, bisa jadi Kadela langsung sikat nih ya kalau ada tawaran datang ya. Kenapa enggak? Oke, kenapa enggak? Nah, Kak, maksudnya dari setelah apa ya, semua hal yang udah gue tanya ini, film ini juga kan dirilis di minggu kemarin, tanggal 13 Mei, bener ya? Ya. Nah, filmnya tayang di bioskop gitu kan. Nah, kalau misalnya nih, gue penasaran gitu. Mungkin teman-teman dari kapan lagi on air ini juga ada yang penasaran. Dan mungkin masih ada sedikit rasa takut kali ya untuk ke bioskop itu. Kira-kira film ini bakal ada di platform online juga nggak sih? Atau hanya di bioskop only nih? Hanya di bioskop. Kalau Oke. kalian kangen ya dengan Hmm. sound system yang megah gitu kan ya, apalagi film thriller. Nah, itu tuh. Satu hal yang tidak bisa dikalahkan dengan speaker-speaker rumahan atau home theater gitu ya. Detil-detil Betul. kecil di bioskop nih. Apalagi ini Benar film thriller ya. banget. Ya, itu. Suara sekecil apapun bisa bikin kalian ngerinding nih. Mau dari belakang gitu kan. Bener banget. Apalagi kursinya Oke. berjarak kan lebih serem lagi. Asli, nggak ada yang bisa di... Biasanya kalau ada orang yang panikan gitu ya, kaget-kagetan gitu kan, nyosor kanan kiri tuh biasanya ya. Ini lu mau nyosor ke siapa? Nggak ada gitu kan. Jangan sampai bangku kosong, lu nyosor kok ada yang bisa dipegang. Gitu. Jangan sampai, jangan sampai. Oke deh, Kak Dela, thank you Ya, banget nih gitu kan untuk ngobrol sama-sama. sore hari ini gitu. Mm-mm. Gue baru tahu ternyata, wah ini film gokil juga ya proses syutingnya gitu kan. Bahkan sampai tadi dibilang kedekatan antar pemain dan apa warga yang di sana gitu kan, yang ikut dalam film ini masih terjalin sampai sekarang. Ya semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Dan yang gue Amin. harap nih teman-teman dari KOA juga yang nonton sekarang gak perlu takut lagi untuk ke bioskop dan langsung aja nonton Tarian Lengger Maut kalau kalian pengen nonton drama thriller yang diperankan yang dibintangi oleh Kadela gitu kan. Karena sekali lagi gue nggak pengen lip service. Kalau kalian nonton trailernya setelah kawa ini atau mungkin udah nonton trailer ya, coba kalian perhatiin baik-baik aktingnya Kadela. Pusing untuk ngebedain ini siapa penjahatnya. Karena itu walaupun terkesan introvert ya, yang seperti tadi Kadela bilang gitu, ada kayak ekspresi-ekspresi yang bikin, ini orang kok kayak agak-agak psikopat gitu kan karakternya gitu. Ada tuh gimmick-gimmick trailer yang muncul. Jadi supaya kalian gak makin penasaran, nonton trailernya habis itu langsung ke bioskop aja ya. Nonton Tarian Lengger Maut. Oke, Kak Dela, thank you banget gitu atas waktunya Sama-sama. sekali lagi. Terima kasih banyak juga semuanya yang tadi udah nonton kita. Pokoknya setelah nonton kita jangan lupa nonton Tarian Lengger Maut, oke? Iya. Sip. Oke, jadi sampai ketemu lagi, Kak Dela. Semoga syuting yang hari ini nih lancar juga ya. Amin, amin, amin. Terima kasih Amin. banyak. Sip. Dadah. Dadah. Oke. Nah, itu tadi gitu kan obrolan gua sama Kadela gitu. Kalau misalnya teman-teman udah ngikutin dari awal gitu kan, atau mungkin udah ada yang mulai tahu gitu kalau misalnya oh ada film Tarian Lengger Maut dan diperankan oleh Kadela. Dan kalau misalnya kalian tertarik, abis ini jangan ragu sih kalau saranku untuk pergi ke bioskop itu. Karena jujur gue aja yang baru tahu film ini gitu, gue penasaran banget sama acting keseluruhan dari Kadela dan Kareval gitu. Karena kalau kalian nonton trailernya, itu jujur gue sendiri masih bingung gitu ini siapa penjahatnya gitu. Sebenarnya sih gue udah mulai tahu nih karena gue dapat press release, cuma
kalau misalnya kalian nonton, gue yakin kalian pasti bingung. Apalagi nih, ini kan mengusung genre thriller ya. Ada drama dan thriller dan diproduksi oleh Visinema. Yang kalian udah tahu, Visinema ini kan banyak biasanya nih ya, kebanyakan gitu kan, rilisnya film drama gitu. Nah ini sekali-kalinya nih datang film thriller. Penasaran atau enggak gitu kan? Harusnya kalian penasaran sih, karena gue juga penasaran gitu. Oke, jadi setelah Kapan Lagi On Air ini, jangan ragu untuk pergi ke bioskop karena di bioskop protokol kesehatannya udah terjamin gitu kan. Dan selain kalian membantu untuk industri film Indonesia bangkit lagi dengan film-film gokilnya gitu kan, kalian juga bisa ngindarin stres gitu kan. Dapat hiburan gitu kan, dapat sedikit bulu merinding gitu di bioskop pada saat nonton tarian lagi Maut. Oke, jadi thank you banget teman-teman yang udah join di Kapan Lagi On Air. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan kalian yang gak sempet gue jawab gitu kan, sorry banget gitu kan. Yang pasti gue thank you nih buat kalian yang udah luangin waktu untuk join di Kapan Lagi On Air, dan sampai bertemu di Kapan Lagi On Air berikutnya bareng sama sosok-sosok keren yang ada di dunia entertainment pastinya. Oke? Jadi gue Nathan pamit. Thank you banget.